kita pelajari secara bersama. Kalau kita ingat lagi pada pembahasan sebelumnya di lembaran pertama Alpia itu, kita belajar tentang apa? Belajar bahwasanya isim, kemudian fiil, kemudian huruf. Itu tiga pembagian daripada kata dalam bahasa Arab. Jadi kata ada tiga, ada isim, ada fiil, dan huruf. Isim adalah sebuah kata yang menunjukkan sesuatu yang tidak bergandengan dengan waktu. Sedangkan fiil adalah sebuah kata yang menunjukkan suatu pekerjaan yang bergandengan dengan waktu. Huruf apa? Adalah sebuah kata yang tidak menunjukkan pada dirinya sendiri, tidak menunjukkan sebuah makna tertentu. Nah, inilah yang ingin kita dibahas juga di dalam sini. Gitu. Nah, di sini kita ketahui kemarin sudah dibahas sama Kahfi sama Kaprowi, yaitu tentang bahwasanya seluruh huruf itu apa? Seluruh huruf itu mabni. Kullu harfin mustahikun lil bina, bahwasanya yang namanya huruf sudah pasti mabni. Maksudnya apa? Mabni tidak mengalami perubahan dan tidak memiliki posisi. Maksudnya tidak punya posisi itu apa? Yaitu tidak bisa dikatakan fa'il, tidak bisa juga dijadikan maf'ulun bih, tidak bisa juga jadi hal, tidak bisa juga jadi sifat, kecuali di dalam bentuk bukan hurufnya ya, huruf. Tapi misalnya begini, ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau misalnya Zaidun fil baiti? Fil baiti kan khobar, berarti ada posisinya dong. Setiap khobar kan rofa. Nah, di situ fil baiti bukan yang dinilai itu bukan fi-nya, bukan hurufnya, tapi kalimat jumlah fil baiti itulah yang menjadi apa? Menjadi yang dihukumi, bukan fi-nya doang. Kalau fi-nya doang nggak memiliki tidak memiliki yang namanya tidak memiliki yang namanya kedudukan. Kedudukan itu apa? Maksudnya bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa menjadi fa'il, bisa isim kana, khobar kana, isim inna, khobar inna. Jadi memiliki kedudukan i'rab. Bisa menjadi hal atau menjadi sifat, kemudian jadi badal, dan seterusnya. Tapi huruf-huruf ini tidak bisa berkedudukan di situ. Nah, karena yang bisa berkedudukan di situ hanyalah kata benda dan kata kerja. Jadi yang memiliki kedudukan. Jadi itu ya yang dimaksud dengan mabni itu, di samping dia tidak mengalami perubahan bentuk dan juga apa? Tidak apa namanya? Di samping tidak mengalami perubahan bentuk, dia juga tidak memiliki kedudukan dalam bahasa Arab. Maksudnya dalam kalimat itu dia datang sebagai penambahan. Dia tidak masuk dalam susunan mubtada dan khobar. Hurufnya ya, bukan misalnya fil baiti tadi itu, tapi hurufnya. Kita nggak boleh mengatakan begini, Zaidun fi, atau Zaidun min. Zaidun min. Kata min tidak bisa jadi khobar daripada Zaidun. Nah, kalau kita mengatakan Zaidun minal madrasati, barulah boleh minal madrasati sibul jumlah. Sibul jumlah khobar daripada apa namanya? Khobar daripada Zaid. Nah, jadi bukan fi-nya yang dilihat, tapi sibul jumlahnya, yaitu terdapat di situ sibul jumlah atau sesuatu yang menyerupai kalimat tidak sempurna. Itu yang dimaksud daripada mabni. Di samping tidak berubah harokatnya dan juga tidak memiliki kedudukan. Wal aslu fil mabni, bahwasanya prinsip dalam mabni itu apa? Disukunkan. Fi sukun, ala sukun terakhirnya. Min sukun, kam sukun, apalagi kam.
min, ala, hatta, hatta sukun. Apalagi? Hatta dan lain-lain sebagainya rata-rata sukun, tapi tidak semua sukun. Misalnya huruf apa? Huruf apa yang Yang sukun? bukan sukun, Yang Ustaz. huruf tapi bukan sukun. Bi. Bi. Ba, ya huruf ba. Huruf ba itu sukun. Tapi huruf ba itu ba adalah huruf tapi dia tidak tidak sukun. Li, ya li, la. Nah, itu semua huruf-huruf. Tapi pada hakikatnya semuanya adalah yang prinsipnya bahwa saja kalau kita dapat huruf itu disukunkan. Jadi prinsip itu menjadi dasar kita kalau mendapati sesuatu huruf, oh ini disukunkan. Minhu tapi apa? Minhu diantara huruf-huruf itu, nah, makanya minhu. Diantara huruf-huruf itu ada yang apa? Ada yang fathah. Du fathin. Artinya ada yang memang dia mabni al fathi seperti kata aina. Maaf bukan aina. Du fathin ada yang fathah. Kemudian ada du kasrin, ada yang kasro. Wa dhammin. Dan juga doma. Seperti aina, amsi, dan haisu. Nah, ini wasakinu kam dan sukun itu kam. Ini contoh-contoh daripada saya nggak tahu apakah aina, amsi, haisu, kam itu semuanya huruf ya. Setahu saya aina ini bukan apa? Setahu saya aina bukan huruf. Amsi juga bukan huruf, haisu juga bukan huruf. Kalau kam ya huruf. Ini mungkin maksudnya adalah bahwasanya yang mabni bukan yang huruf. Di sini kita lihat al hurufu kulluha mabniyatun. Seluruh huruf itu mabni. Kenapa? Karena la ya'taruha ma tabtakiru bidalalatiha alaihi ilali robin. Nah, di sini la ya'taruha ma tabtakiru bidalalatiha alaihi ilali robin. Karena la ya'turuha bahwasanya dia tidak di sini seluruhnya mabni karena mab tafkiru fi dalalatiha itu di mana dia itu butuh untuk sesuatu untuk bagaimana dia dikenali. Maksudnya dia butuh sesuatu untuk dipahami maknanya. Nanti kita lihat contohnya di sini. Itu yang dimaksud la ya'turuha ma taftakiru fi dalalatiha ila i'rabin. Dia butuh kepada i'rab. Misalnya contohnya adalah ahostu min. Ini huruf min. Dirhami. Nah, kata dirham kita ingin tahu makna daripada min. Nah, tidak bisa kita ketahui makna min dari min itu sendiri. Karena kenapa? Dia maknanya tidak terdapat pada dirinya sendiri. Berbeda kalau kita mengatakan misalnya kitabun. Nah, kata kitabun ini, kata kitabun ini itu apa? Dia memiliki makna pada dirinya sendiri. Apa? Yaitu maknanya ya begini, buku. Tapi kata min itu tidak memiliki makna pada dirinya sendiri. Tidak memiliki makna pada dirinya sendiri, maksudnya min ini bisa memiliki banyak makna. Tergantung apa? Tergantung kondisi kalimat. Makanya di sini dikatakan
min dirha darohimi tab'id. Makanya minnya adalah min tab'id. Tab'id maksudnya adalah min yang bermakna sebagian. Kalau kita mengatakan akhostu min darohimi, itu artinya apa? Saya ngambil sebagian daripada dirham-dirham. Tidak mengambilnya semua, tapi hanya sebagian. Itu dipahami dari mana? Daripada makna daripada min. Tapi min di sini tidak selamanya bermakna tab'id atau bermakna sebagian, karena ada juga yang lain. Mustafadun min lafzin min, yang mana didapati daripada lafaz min, yang mana kita memahami maknanya bahwasanya min di sini tab'id itu kita dapati dari makna min. Bidunil i'rab, tanpa i'rab. Nah, begini. Saya kasih contoh. Saya ngasih contoh. Ya. Saya kasih contoh begini. Misalnya contohnya ro'aitu. Maaf. Misalnya ro'aitu Zaidan. Misalnya ro'aitu Zaidan. Halo? Ya. Kata ro'aitu Zaidan, saya buat contoh di sini. Itu kita ketahui bahwasanya maknanya itu adalah Zaid dipukul, bahwa Zaid dilihat, itu karena dari segi i'rabnya, bahwasanya dia maf'ulun bih. Nah, di sini kata min di sini itu tidak kita dapati maknanya bahwa dia bermakna sebagian, tidak kita dapati dari segi i'rab. Nah, tapi apa? Kita dapati itu tidak kita dapati dari segi i'rabnya. Kita tidak dapati dari segi i'rabnya bahwa min itu bermakna sebagian. Tapi kita lihat dari hubungan dengan lafaz lainnya. Itulah yang dimaksud dalam sini tab'id mustafadun min lafzil min bidunil i'rab, tanpa i'rab. Jadi maknanya kita dapati dari min itu ketika ada hubungan dengan lafaz yang lainnya. Fil bina'i. Nah, di dalam al aslu fil bina, prinsip dalam dalam mabni itu apa? An yakuna, hendaklah, an yakuna ala sukun, bahwasanya dia disukunkan. Li'annahu, kenapa sukun? Ahoppu, karena yang paling ringan minal harokat. Sukun itu yang paling ringan, kan nggak mesti dibaca. Nah, wala yuhrakul mabniu illa lisababin. Nah, adapun kalau mabni itu kemudian diberikan harokat, kenapa? Illa lisababin, karena suatu sebab. Seperti apa? Ka takhallusi, seperti lepas daripada apa? Dari iltiqai sakinain. Bertemunya dua sukun. Wa qad takunu al harakatu fathatan. Tapi juga mabni itu, ini mabni ya, bukan huruf. Jadi ini persoalan mabni dulu. Jadi harus dibedakan mana mabni, mana huruf. Kalau mabni itu hendaknya sukun. Nah, tapi kadang-kadang ada yang mabni tidak sukun. Nah, ada yang fathah seperti aina. Ini kita lagi bahas mabni, belum bahas huruf. Wa koma. Aina koma bukan huruf kan, tapi dia adalah isim dan fiil, tapi dia mabni. Wa anna ini kayaknya nih. Wa qad takunu kasrotan, kadang-kadang juga mabni itu apa? Mabninya itu dalam bentuk kasro, ka amsi, isim. Wa apa nih? Wa amsi, apa nih, jiri. Apa nih, saya nggak tahunya apa.
Waqad takunu dommatan kahaisu seperti haisu domma. Wahwa isim. Dan itu adalah isim. Maksudnya haisu, amsi, dan aina itu isim. Wa munzu. Domma juga. Bukan. Tapi apa munzu ini? Wahwa har. Munzu ini huruf. Wa amma sukun. Panahuhu. Contoh mabni ala sukun. Kam. Idrib. Ajal. Ajal. Wa ulima mimma masalna dan diketahui mimma masalna bihi yang telah kami berikan contoh annal bina'a alal kasri bahwasanya mabni itu alal kasri wa domi dan juga domma la yakunu fil fi'il bahwasanya mabni itu alal kasri itu hanya terjadi pada apa? Di sini katakan anna bina alal kasri wa domi la yakunu fil fi'il itu tidak terjadi pada fi'il, cuman terjadi pada mabni alal kasri terjadi pada huruf dan isim. Karena kita ketahui fi'il tidak mungkin tidak kasro. Bal fi'il ismi wal harfu wa anna bina alal fathi was sukun yakunu fil ismi wal fi'li wal harfi. Jadi pembahasan kita di dalam bait ini masih berbicara tentang mabni. Ada mabni ala sukun, ada mabni ala fathi, ada mabni ala sukun, fathi, domi, kasri. Nah, 4 itu ada itu. Mabni ala sukun, mabni ala fathi, mabni ala kasri, dan mabni ala fathi. 4 daripada mabni itu bisa terjadi pada isim, bisa terjadi pada huruf. Tapi seluruh huruf itu mabni. Ini yang kemarin dibahas sama Kaprawi ya. Kemudian ini kita sudah juga kemarin pembahasan ini ya. Sekarang kita masuk kepada ropakan dengan waw. Kemarin kita sudah murojaah sedikit pembahasan ini bahwasanya sesuatu itu diropakkan. Ada yang asli dan ada yang far'i. Alamat asli dan far'i ya. Kalau teman-teman masih ingat, ada tanda asli dan far'i. Nah, kemudian ada yang asli, misalnya kalau ropa itu aslinya dengan doma. Kalau nasab itu aslinya dengan fathah. Kalau jar itu aslinya dengan kasroh. Kalau jazm itu aslinya dengan sukun. Tapi daripada selain itu, ada yang namanya yanubu yang menjadi pengganti. Pengganti dari siapa? Pengganti dari tanda-tanda i'rab ropa yang doma karena tidak bisa doma. Misalnya di musanna tidak bisa doma. Di jamak mudzakkar salim tidak bisa doma. Di fi'il mudhari yang af'alul khamsah domir huma, humahum, hiya, humahum, antuma antum dengan hiya. Domir itu di fi'il di domir itu mereka ropanya dengan subutun nun. Nah, kemudian di sini kita akan belajar yang pertama kali yaitu tentang di sini ropakan dengan waw. Karena kan kita sudah ketahui bahwa ropa dengan doma. Kalau ada kita dapat ropa dengan doma, oke. Tapi kita dapati jamak mudzakkar salim. Bagaimana ropanya itu? Warfa biwawin. Wansiban bil alif. Maaf. Ini tentang asmaul khamsah. Nah, tapi di sini disebut dengan asmaul sittah. Ya, kalau kita ingat lagi pembahasan kita di jurumiyah dulu asmaul khamsah dengan asmaul sittah abun, ahun, ahun, hu, pamun, hamun dengan zu ditambah lagi satu hannun. Nah, cuman jarang dibahas ini hannun karena jarang yang menggunakannya, maka dihilangkan, maka cukup 5. Tapi di sini disebut dengan asmaul sittah. Warfa biwawin ropakan dengan waw yaitu ahun, abun, hamun, fu, zu dengan hamun. Wansiban dengan alif, nasabkan dengan alif menjadi bapak kamu abaka, hamaka, kemudian paka, kemudian za, kemudian juga apa lagi?
Nah itulah ada 5. Akhoka. Wajrul bil ya dan jarkan dengan ya, abika, akhika, fika, hamika dengan zi. Jadi 5 itu dia yang mana dijarkan dengan ya. Ma minal asma asif. Nah, yang mana di mana tapi harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ketika kita mau bahas tentang yang namanya asmaul sittah. Kemudian kita baca syara'a fi bayani ma yu'rabu bin niyabah. Musannif maksudnya Ibnu Malik itu dijelaskan sama Ibnu Aqil bahwasanya Ibnu Aqil memulai menjelaskan tentang i'rab dengan niyabah. Tanda i'rabnya dengan niabah, yaitu bukan dengan dhamma tapi tanda yang lain, yaitu waw, alif dengan ya ketika di asmaul khamsah. Mimma dhabaqa dzikruhu wal muradu bil asma allati sayasifuha al asma sittah, yaitu adalah asmaul sittah. Wahia abun, ahun, hammun, hannun, wapu, wadu. Wahid, Senin, Selasa, Arba, Khamsah, Sittah. Jadi ada 6. Dumalin. Fahadhihi turfa'u bil wawi. Semuanya ini diropakkan dengan waw. Nahu ja'a Abu Zaidin. Nah, ini ropa Abu. Ropanya dengan apa? Waw. Kenapa ropa? Karena il daripada ja'a. Watun sabu bil alif, dinasabkan dengan alif. Nahu ra'aitu abahu. Saya lihat bapak kamu, ra'aitu abaka. Saya lihat bapak kamu perempuan, ra'aitu abaki. Watu jarru dengan dijarkan dengan ya. Nahu marortu bi abihi. Dijarkan dengan ya, maka marortu bi abihi. Saya ngelewatin bapak kamu. Marortu bi abika. Wal masyhur annaha mu'robatun bil huruf. Masyhurnya apa? Di sini ada perbedaan pendapat. Masyhurnya itu masyhurnya bahwasanya abun, ahun, hamun, hanun, pu dan zu itu mu'robnya dengan huruf. Palwau sebagai ganti naibatun, sebagai ganti daripada doma, dan alif sebagai ganti daripada fathah. Ya sebagai ganti daripada kasroh. Hada huwa allazi asyara ilaihil musannifu. Inilah yang disyaratkan oleh musannif. Maksudnya siapa? Maksudnya adalah Ibnu Malik yang disyarah oleh Ibnu Aqil. Hada huwa allazi asyara ilaihil musannifu. Inilah yang disyaratkan oleh musannif biqaulihi warfa biwawin ila akhiril bait, sampai bait terakhir sampai di sini. As-sahih. Tapi yang benar apa? As-sahih annaha mu'robatun, bahwasanya dia itu mu'rob. Di mu'robatun dia i'rabnya dengan harokat muqaddaro alal wawi wal alifi wal ya'i. Ropaknya dengan dhamma muqaddaro. Jadi nanti kalau kita mengatakan ja'a abuka, abuka fa'ilun marfu'un wala maturabbihi dhammatun muqaddaratun alal wawi. Ra'aitu abaka, abaka fa maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Marartu bi abika, abika isim majrurin wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal ya'i. Jadi bukan i'rabnya i'rab huruf. Misalnya ja'a abuka fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi bil wawi. Niabatan minad dhammati. Tidak seperti itu. Yang benar adalah bahwasanya ja'a abuka fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal wawi. Bukan
Ja'a abuka fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi bil wawi niabatan anil dhammati. Dhammatu muqaddaratun 'alal wawi wan nasbu bil fathatil muqaddarati 'alal alifi wal jar bil kasrati muqaddaratin 'alal ya'i. Fa 'ala hadzal madhhab as-sahih lam yanib syai'un min syai'in mimma sabaqa dzikruhu. Tapi berdasarkan mazhab ini, mazhab yang benar ini, yang mazhab bahwasanya asmaul sittah itu tidaklah asmaul sittah itu sebagai i'rabnya i'rab niabah, tapi memang di situ ada yang muqaddar. Jadi i'rabnya i'rab muqaddar, jadi bukan niabah. Lam yanub syai'un min syai', bahwasanya tidaklah waw ini mewakili daripada dhammah, tapi memang harokatnya di situ ada dhammah di atasnya. Aslinya fiilnya asli daripada abun, ya abun, yaitu ada wawunya. Tapi dengan syarat ketika diidhofahkan. Kemudian bima dabaqa dzikruhu, dari apa-apa yang telah berlalu penyebutannya. Ini kemudian min zakadu in suhbatan abana wa pamu haisumim minhu bana. Jadi ini tentang zu dengan pamun. Zu, kalau zu harus diidhofahkan. Nggak boleh berdiri sendiri, maksudnya harus setelahnya mudhof ilaih. Insuhbatan harus ada zu malin atau maaf, zu di sini bermakna sohib, bermakna pemilik. Jadi zu bermakna pemilik di sini, itulah dimaksud min zaka. Di antara hal itu yaitu zu insuhbatan yang bermakna pemilik. Wapamu haisumim yang mana minhu bana, artinya pamun itu dihilangkan mimnya. Jadi mulut kamu menjadi puka. Menjadi puka, pika, dan seterusnya. Di sini kita lanjut. Ai minal asma'il lati, dari diantara isim-isim allati turfa yang dirofakkan bil wawi, yang dirofakkan dengan wawi, wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya, yaitu adalah zu. Ai min al asma'i, yaitu zu wapu pamun, zu dan pamun. Walakinna yustaratu, akan tetapi dipersyaratkan fi zu, dalam zu, antakuna bimakna sohib, hendaklah bermakna pemilik. Contohnya ja'ani du malin, telah datang kepadaku pemilik harta. Ai sohibul malin wa huwal muradu biqoulihi in suhbatan abana. In artinya apa? In suhbatan abana maksudnya adalah in afhama suhbatan, jikalau dia memberikan makna atau memberikan pemahaman bahwasanya zu itu bermakna pemilik. Waqtarada bidzalika an zu ta'iyah. Zu ta'iyah atau zu yang dimiliki oleh kaum Bani Ta'i. Fa innaha la tubhimu, bahwasanya zu dalam Bani Ta'iyah itu la tubhimu suhbatan, tidak memberikan faedah atau tidak memberikan makna kepemilikan, tapi bermakna yang atau seperti mausul. Bal hiya bimakna alladhi, akan tetapi dia bermakna alladhi. Fala takunu, maka tidaklah zu itu bermakna mislazi bimakna sohib, maka tidaklah kalau zu dari zu iya, maka zunya tidak bermakna sohib. Makanya di sini dikatakan fala takunu mislazi bimakna sohib, bal takunu mabniyatan wa akhiruha wau raf'an wa nasban wa jarron nahu ja'ani du koma, ro'aitu du koma, marotu bi du koma. Jadi selalunya apa? Selalunya di sini dia itu apa? Selalunya berakhiran dengan wau. Walaupun dalam kondisi rofa, nasab dan jar selalu berakhiran dengan wau. Karena kenapa? Karena
kondisi. Karena dia mabni menurut siapa? Bani to'i. Kita lanjut. Makanya di sini dikatakan fa imma quramul maus musuruna laqaituhum fahasbi minzu minzu indahum ma kafania. Di sini ada min tapi di sini enggak dibaca zi. Karena kenapa? Ini zu to'iyah yang bermakna yang. Jadi hasbi min zu. Cukuplah bagiku min dari yang. Ini bermakna yang, bukan bermakna pemilik. Yang indahum di sisi mereka. Wa kadzalika begitu juga yustaratu fil i'rabil pami dipersyaratkan dalam mengirobnya pam mulut bihadhil ahruf. Apa? Yaitu zawalu atau ziwalul mim, menghilangkan mimnya minhu dari pamin itu. Nahu hada puhu, ini mulut dia. Kalau mulut kamu hada puka, wara itu paka, wa nazartu ila pika. Kalau cewek piki. Wa ilaihi asyara biqoulihi wal famu haitsu mim minhu bana. Ai in fasalat, bana itu in fasalat dipisahkan. Minhu mim. In fasalat minhu mimu ai zalat minhu. Fa in lam tazal minhu, jikalau tidak dihilangkan mimnya di pamun, apa yang terjadi? Uriba bil harokat, maka diirobkan dengan harokat. Saya melihat mulut kamu, raitu paka. Pamaka. Tapi kalau itu tidak dihilangkan mimnya, harus dihilangkan mimnya baru bisa mengikut i'rab daripada asmaul sita atau asmaul khamsah. Nah, hadza pamun, raitu paman, nadartu ila pamin. Inilah pembahasan kita di dalam apa? Di dalam bait syair ini. Selanjutnya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Saya mau nanya. Ya, silakan.